Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Prodi Bimbingan Konseling Bunda Dr. Ipah MPD. Yang kami hormati juga Kang Ridwan Gofur sebagai pemateri kita. Lalu yang terhormat juga Ketua Himpunan Mahasiswa Bimbingan Konseling Teh Moren Angga ini. Yang kami hormati juga Ketua Pelaksana Oscar 3 Teh Azka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi hasanatamha wa khaliqin nasa bi khulqi hasanin. Shadaqallah wa sadaqal rasul wa hanum syakirin wa syakirin rabbil alamin. Pertama-tama, teman-teman, kakak, teteh, mari kita bersyukur karena atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul, bermajelis, meskipun majelis dalam Zoom ya, bertatap maya ya, di dalam acara Oscar ini. Obrolan seputar kerohanian Oscar ketiga ini ya. Nah, teman-teman, tak lupa juga ya kita bersalawat kepada Nabi kita, Rasul kita, uswatun hasanah, manusia yang harus kita contoh, manusia yang paling sempurna, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas dakwah beliau lah kita bisa mengenal siapa itu Rob kita, siapa itu Tuhan kita. Karena Rasulullah kita bisa mengenal cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga pantaslah kita diharuskan untuk bersalawat kepada Nabi kita sendiri. Langsung saja ya teman-teman, kita buka majelis Oscar ini dengan bacaan ta'ud, basmalah, dan doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah alamin ya. Semoga acara Oscar ini senantiasa diberikan rahmat, barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Saudari Dea Nur Anggraini. Kepada Saudari Dea Nur Anggraini, waktu dan tempat dipersilahkan. Oh iya, mohon maaf, ternyata yang membacakan ayat suci adalah Siti Nurhasana. Kepada Siti Nurhasana dari Angkatan 2 BK21 di waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar, anak? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur.
Summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siti Nur Hasanah. Ya, Masya Allah sekali ya. Allahumma hamna bi Quran. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Untuk acara selanjutnya, kita beranjak ke acara menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PPB. Untuk segera hadirin, kakak teteh, boleh ya agak ditegakkan. Operator boleh ditolong. Terima kasih.
rasa alma mater nan bangga, amalkan ilmu untuk nusa dan bangsa. Langkah ke depan dalam mengabdi, bimbinglah generasi berbudi. Langkah ke depan dalam mengabdi, bimbinglah generasi berbudi. Oke, terima kasih kepada operator. Nah, semoga dengan tadi dinyanyikan lagu Indonesia Raya bisa menambah ya nasionalis tanah air pada kita semua, dan juga bisa menambah juga semangat kita ya. Bagi tadi di liriknya katakan jangan takabur ya. Itu benar-benar jangan kita sombong meskipun kita punya ilmu yang tinggi. Nah, acara selanjutnya yakni sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Teh Azka Dianti Putri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tes. Yang saya hormati Ketua Prodi atau dosen kemahasiswaan BK UPI, yang saya hormati Ketua Hima BK Teh Maureen Anggraini, yang saya hormati DPM BAPH Maka, yang saya hormati Ketua Bidang Kerohanian Hima BK Teh Aisyah, dan yang saya sayangi teman-teman yang telah sangat antusias mengikuti acara obrolan seputar kerohanian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat diberi kesempatan untuk dapat menyelenggarakan kajian dan diskusi di Zoom meeting kali ini. Saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tentu berkat izinnya kita dapat mengadakan acara ini. Terima kasih pula kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, sehingga acara obrolan seputar kerohanian ini dapat terlaksana dengan baik. Adapun tema kegiatan ini yaitu mengembangkan potensi diri dengan mental sehat yang dibangun sejak dini. Sedangkan tujuan dari kegiatan Oscar ini yaitu yang pertama, peserta dapat mengetahui hubungan kesehatan mental dan pengembangan potensi diri. Kemudian yang kedua, peserta mengetahui urgensi peran kesehatan mental dalam mengembangkan potensi diri. Kemudian yang ketiga, peserta mengetahui cara membangun kesehatan mental yang bermanfaat bagi mengembangkan potensi dirinya. Nah, mungkin demikian laporan saya selaku Ketua Pelaksana. Akhir kata, semoga acara ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Azka atas sambutannya. Nah, teman-teman, ya sesuai dengan tema hari ini, apa teman-teman ada yang tahu tema hari ini? Boleh Iqbal Matauzan? Kang Iqbal. Kita temanya hari ini apa tadi? Mengembangkan potensi diri dengan mental sehat yang dibangun sejak dini. Asik, mantap. Oke, terima kasih Kang Iqbal. Nah, teman-teman, sebelumnya saya mau nanya kabarnya dulu nih. Bagaimana kabar mentalnya? Apakah sudah sehat? Ya, kalau belum sehat, nah pas banget nih lagi ada acara Oscar ini ya. Semoga setelah acara Oscar ini, mental kita sehat dan bisa mengembangkan potensi diri dengan baik. Nah, banyak ke acara selanjutnya, kita ke acara sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling kepada Teh Maureen Anggraini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Iqbal, Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Maureen Anggraini selaku Ketua Hima BK 2021. Yang saya hormati Ketua Prodi BK FIPUPI Dr. Ipa Saripa MPD, yang saya hormati dosen kemahasiswaan BK FIPUPI Bu Nadia Aulia Nadiro MPD, yang saya hormati Ketua Pelaksana Oscar 3 Azka Dianti Putri, yang saya hormati juga teman-teman panitia Oscar 3 dari Hima BK pada hari ini.
Dan yang saya banggakan juga, Akang Teteh yang telah bersedia hadir di acara Oscar 3 hari ini. Dan juga yang saya hormati, Kang Ridwan Gofur sebagai pemateri hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara hari ini. Salawat serta salam kita haturkan untuk junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut saya tema hari ini tuh kayak relate banget gitu ya untuk mengembangkan potensi diri dengan mental sehat gitu yang dibangun sejak dini, apalagi kan sekarang kita sedang masih ya menghadapi pandemi. Jadi semoga dengan adanya pematerian tentang mengembangkan potensi diri dengan mental sehat tuh dapat berguna gitu buat teman-teman ke depannya dalam menjalani kehidupan gitu. Istilahnya apapun yang diniatkan dengan tulus pasti tidak akan ada yang sia-sia gitu. Jadi semoga pematerian hari ini tuh teman-teman bisa dapat insight baru, dapat ilmu baru dan menerapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Teh Moren atas sambutannya, teman-teman ya. Jadi benar banget ya, benar-benar lihat pisan lah ya dengan kondisi ini ya, yang kadang kita suka galau. Apalagi kemarin tuh lagi ramai ya tagar Indonesia darurat galau ya. Jadi mentalnya itu mungkin banyak gitu ya generasi Indonesia itu yang mentalnya itu belum sehat ya. Jadi teman-teman yang hadir di sini, nah semoga nggak termasuk bagi generasi galau Indonesia. Terima kasih Teh Moren. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu ini acara pematerian oleh Kang Ridwan Gofur SPD ya. Sebelumnya saya mau membacakan dulu nih CV dari Kang Ridwan Gofur supaya kita lebih mengenal Kang Ridwan Gofur ini ya. Nah, Kang Ridwan Gofur ini pada tahun 2006 sampai 2011 bersekolah di SD Negeri Pandeglang 3, lalu lulus dari SD lanjut ke MTS Al-Ghifari Bantani dan MA-nya juga masih di Al-Ghifari Bantani. Dan 2017 Kang Ridwan Gofur ini bergabung dengan UPI ya 2017 sampai sekarang. Kang Ridwan Gofur juga pernah kursus bahasa Inggris di Pare Kediri. Operator boleh ke bawah. Nah, pengalaman organisasinya, wah lumayan ya ini. Pada tahun 2015, Kang Ridwan Gofur ini menjadi ketua OSIS ya. Jadi ketua OSIS. Oh, hilang ya? Tadi dulu ya teman-teman. Sepertinya ada jaringannya. Maaf ya teman-teman, kakak Teteh sedang diperbaiki oleh panitia. Ya teman-teman, mungkin karena operatornya belum bisa share screen ya, saya bacakan aja ya ini. Jadi pengalaman organisasi Kang Ridwan Gofur ini pada tahun 2015 sampai 2016 pernah menjadi ketua OSIS di MA Al-Ghifari Bantani. Lalu 2018 sampai 2020 menjadi anggota organisasi beasiswa santri ataupun disebut CSS Mora. Tahun 2019-nya Kang Ridwan ini jadi staf PSDM Sumber Daya CS Mora UPI, lalu lanjut sebagai staf P3M Pengabdian SS Mora UPI, lalu staf P3M Pengabdian CS Mora Nasional, dan di tahun 2019-nya sampai 2020 menjadi staf HRD Sahabat Beasiswa CH Bandung. Di tahun 2019 sampai 2020 Kang Ridwan Gofur ini
ikut himpunan mahasiswa BKUPI. Menjadi staf 2019-nya menjadi staf birokrasi Arahi Hima BK. 2020-nya menjadi ketua bidang kerohanian himpunan mahasiswa bimbingan konseling. Nah, kita lihat ya penghargaan Kanwil Gofur. Wah, ini di 2017 Kanwil Gofur ini pernah menerima beasiswa santri dari Kementerian Agama RI. Tahun 2018 dan 2020 anggota terbaik bidang akademik CSS Mora. Di tahun 2019-2020 menjadi finalis mahasiswa berprestasi FIP UPI. Lalu di 2019 menjadi anggota PMW yang dinaik oleh FPUPI, dan di tahun yang sama juga menjadi ketua FKM GFK yang dinaik oleh Kementerian Riset dan Teknologi. Tahun 2020-nya pernah menjadi pemateri BK Multimedia Seminar Nasional BK. Di tahun 2020-nya pernah juga menjadi pemateri webinar nasional BK UPI. Dan terakhir nih di tahun 2021 meraih silver medali Econovas 2.0 di Malaysia. Nah, Kanwil Gofur ini mempunyai moto yang benar-benar menurut saya sangat menginspirasi lah, yakni perbaiki ibadah untuk hidup yang lebih berkah. Nah, teman-teman yang mau menghubungi Kanwil Gofur lebih lanjut, nah ini nih ada kontaknya. Silakan teman-teman di screenshot ya. Barangkali mau kenal lebih dekat. Oke. Terima kasih operator. Sebelumnya saya mau menyapa Kanwil Gofur. Assalamualaikum Kang Ridwan. Waalaikumsalam. Gimana suara saya terdengar nggak? Terdengar Kang. Terdengar. Jelas. Kanwil Gofur sehat. Jelas. Kanwil Gofur sehat Kang? Alhamdulillah sehat fisik dan mudah-mudahan mental juga ngikut ya. Amin. Buat teman-teman hari ini. Alhamdulillah alamin ya. Kang hari ini sedang ada aktivitas apa nih Kang? Ataupun sekarang lagi ada proyek apa gitu Kang? Mau diceritain? Alhamdulillah ya. Proyek sholat 5 waktu kan itu tetap berjalan ya, nggak bakal beres-beres itu mah ya. Semua kita bersama, dan juga ya mungkin setelah selesai studi ini saya sekarang lebih lebih fokus di dunia praktisi begitu ya, dunia praktisi dan juga dunia riset ilmiah begitu. Jadi teman-teman tidak terasa nih mungkin 2 tahun yang lalu, nah saya ada di posisi Kang Iqbal ya, Kang Iqbal Aliuddin, Kang Iqbal Muhammad Fauzan sama ini ya. Nah, pimpinannya Teh Moren ataupun siapa sekarang itu ketua bidang rohaninya Aisyah ya. Jadi alhamdulillah senang rasanya bisa bertemu lagi walaupun secara daring begitu ya. Dan jujur saja ini suatu kebanggaan dan juga kehormatan bagi saya untuk bisa sharing mungkin hari ini dengan teman-teman semua ya, Kang Iqbal ya. Oke, terima kasih Kang atas ceritanya. Wah, benar-benar menarik sekali ya. Kalau Kanwil Gofur senang, kami juga lebih senang sekali karena benar-benar menunggu nih materi sharing-sharing dari Kanwil Gofur ini ya. Pasti dan luar biasa sekali materinya. Oke, langsung saja ya. Karena teman-teman kayaknya udah nggak sabar banget nih pemateri dari Kanwil Gofur. Kanwil Gofur, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Iqbal selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi hadhihi an-ni'mah hatta nastati'a fi hadhil yaum. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Teman-teman semuanya, lebih dahulu mungkin yang harus kita tidak lupakan itu adalah syukur kepada Allah SWT. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kita nikmat, dan juga mungkin kalau saya mengambil frasanya lebih kepada kesempatan gitu ya. Kesempatan kita setelah rehat mungkin persiapan untuk nanti mungkin berpindah alam atau tidur ya. Intinya itu persiapan kita tidur, sementara kan kita tidak tahu setelah tidur itu kita masih bisa buka mata dan menghadapi kamar di mana kita tidur atau tidak. Jadi alhamdulillah puji syukur
jangan lupa kita tetap berikan di pagi hari ketika bangun, dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat tadi itu. Kita kesempatan untuk diberikan waktu begitu lebih untuk sebagaimana apakah kita nanti di akhirnya akan seperti apa begitu kan ya, tergantung dengan amal perbuatan kita pada hari ini begitu. Dan juga tidak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan dan akan selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, manusia teladan yang bahkan diakui oleh seluruh dunia begitu, meskipun tidak banyak literatur yang memang menganggap beliau dan juga menceritakan beliau sebagai insan kamil, insan sempurna, yakni kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ketua Program Studi Konseling, Dr. Ipa, dosen kita semua, bunda kita semua, dan juga dosen kemahasiswaan Ibu Nadia yang mungkin pada hari ini belum bisa hadir begitu ya. Tapi pada siang ini saya akan bertemu beliau berdua begitu ya untuk persiapan prodi kita begitu ya. Dan juga mungkin kalau saya nyebutnya bukan prodi kita, alma mater saya pribadi begitu, untuk persiapan kita akan penilaian secara internasional oleh para asesor dari Asia Tenggara. Di alhamdulillah teman-teman senang rasanya, dan juga tidak lupa saya sampaikan salam hormat juga kepada Ketua Himpunan Teh Mauren Anggraini, kepada Ketua Bidang Kerohanian ya Teh Aisyah, yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Ini merupakan tadi itu saya udah cukup lama ya, dan juga alhamdulillah 2 tahun yang lalu mungkin ya sama seperti ini, gimana kita merancang acara, gimana kita ngasih satu sentuhan begitu ya, gak cuman belajar di kelas begitu kan ya, nggak cuma sibuk berdebat, berdiskusi secara teoritis begitu ya, tapi juga gimana sih ada yang sesimpel seperti ini kita, walaupun ini menurut saya impact-nya juga sangat berperan penting begitu ya. Mungkin di Kang Iqbal nih nanti ya, di Kang Iqbal nih akan teringat nih ya, mudah-mudahan masih dikasih kesempatan untuk hidup misalnya ya, 2 tahun lagi misalnya kan, Kang Iqbal yang menggantikan sebagai pemateri seperti ini. Dan teman-teman semuanya, jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ya, kalau ini kan memang sudah direncanakan ya Kang Iqbal, betul Oscar ini, makanya ini Oscar 3 ya. Ada berapa kalau boleh tahu Oscarnya Kang Iqbal? Ada 3 Kang sampai saat ini. Oh berarti saya terakhir. Iya. Oke, baiklah. Nah ini alhamdulillah ya. Jadi setiap apapun kesempatan dalam hidup kita, mau tadi itu bangun dari pagi hari, kemudian juga mungkin yang menggunakan akhir pekannya seperti ini ya, di hari Ahad mungkin ya, untuk berkumpul dengan keluarga. Tapi ini saya sangat appreciate gitu dengan teman-teman semua yang mau menyempatkan gitu untuk buka laptop atau buka HP, mendengarkan seperti itu ya. Kalau misalnya secara pragmatis, ngapain sih gitu kan, hari Ahad, mendingan jalan-jalan misalnya ya, ataupun self healing misalnya kan, kayak anak-anak zaman sekarang gitu ya, hari Ahad itu ya, ini malah buka laptop, udah buka laptop, buka HP, terus dengerin siapalah orangnya ini, siapa ini Kang Ridwan Goputra, siapa sih gitu ya, presiden bukan, menteri bukan gitu ya. Tapi saya sangat appreciate. Nah teman-teman, itu salah satu pemikiran yang bahasanya yang perlu kita balance gitu. Pemikiran seperti itu salah nggak salah pemikiran seperti itu. Akan tetapi memang itu adalah pemikiran pilihan, di mana ada orang yang memilih weekendnya digunakan untuk self healing ataupun bermalas-malasan begitu ya. It's okay bermalas-malasan, yang penting nggak bermalas terus gitu ya. Tapi pilihan lain adalah ya teman-teman sekarang ini, anak-anak himpunan dan anak-anak khususnya kerohanian begitu ya, mengadakan satu kegiatan, dan harapannya ini tidak hanya tuntutan untuk penyelesaian program kerja begitu ya, tapi juga ini lebih ke impact lain begitu, supaya teman-teman juga kita bisa ngobrol nih, karena ini obrolan seputar kerohanian. Jadi saya mau teman-teman juga bisa ada feedback. Saya nggak senang ya ngomongnya ngobrol diri sendiri full gitu ya. Itu kerasa pisan kesepiannya begitu ya. Benar Kang Iqbal?
Ya Kang, emang Nah, sakit. benar sekali ya. Kang, emang kan nanti juga kita hidup kesepian ya. Iya, makanya saya puas-puas itu karena ini kita sosial. Kalau nanti sudah di akhir hayat, memang kesepian begitu ya. Tinggal bagaimana ya kita secara amal perbuatan yang pas kita hidup ini bisa mengantarkan kita mudah-mudahan gak sepi ya. Nah, baiklah teman-teman, mudah-mudahan pada hari ini kita senantiasa diberikan keberkahan dari juga dimulai oleh doa menuntut ilmu begitu ya, mencari ilmu. Bagaimanapun kita kan sekarang semuanya masih dalam tahap belajar ya. Bahkan saya juga begitu, masih dalam tahap belajar. Semuanya. Bahkan tadi ketika ditanya proyeknya apa nih Kang Ridwan? Aduh, proyek yang mana dulu nih? Yang pasti adalah proyek kehidupan. Sholat 5 waktu tidak akan selesai proyek. Ya, jangan sampai selesai proyek 5 waktu itu dengan banyak sekali rapot merah begitu ya. Mudah-mudahan kita terhindar oleh itu dan juga ketenangan begitu ya, ketenangan yang kita dapat dengan bersosial, dengan bermuamalah ya kalau orang-orang Islam kita kenal begitu. Nah, baiklah, mungkin saya akan izinnya menampilkan materi pada hari ini. Bagaimana, sudah terlihat Kang Iqbal? Terlihat Kang, terlihat dengan sangat jelas. Dipanggilnya apa nih, Kang Iqbal atau Kang Ali? Kang Ali Kang, kalau nggak Iqbal mah Iqbal Fauzan itu. Oh gitu. Atau di belakangnya juga ada Udin ya, Kang Ali Udin. Ya boleh Kang Udin. Oke, baiklah. Terima kasih Kang Iqbal dan juga teman-teman semuanya. Nah, ini izinkan saya memberikan mungkin lebih kepada ya pematerian dan juga petikan ya, maksudnya yang bisa memantik begitu ya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman sosial kan kita lebih sering masif gitu ya untuk memantik. Terus kalau misalnya dalam kerohanian juga kita nggak boleh kalah. Kita harus tetap memantik bagaimana pemikiran kita ya, logis kita begitu ya, dan juga didasari oleh aturan-aturan keagamaan, bahkan juga norma-norma sosial yang memang ada di kita. Nah, baiklah teman-teman semua. Nah, ini saya diberikan kesempatan dan juga arahan. Mungkin mohon maaf yang sebelumnya panitia menghubungi saya agak tidak terlalu responsif begitu ya, karena dengan kegiatan sehari-hari. Karena tema kegiatan Oscar pada hari ini adalah bagaimana mengembangkan kesehatan mental begitu ya, melalui bagaimana mengembangkan potensi diri melalui kesehatan mental yang dibangun sejak dini. Benar seperti itu Kang Ali? Betul Kang. Nah, kalau boleh tahu apa judul fixnya atau judul aslinya apa? Mengembangkan potensi diri dengan mental yang sehat yang dibangun sejak dini. Kurang lebih seperti itu. Oke, mantap. Saya rasa ya, dan saya yakin khususnya tentang potensi diri, mental health untuk anak-anak BK itu udah mainstream ya, dan juga udah maksudnya kita sudah pernah melewati mata perkuliahan itu mungkin ya. Nah, kalau boleh tahu ini pesertanya dari mana aja nih Kang Ali? Nah, boleh teman-teman, boleh mau ada yang on mic atau boleh di chat juga boleh. Dari mana aja nih? Ada yang dari luar Indonesia? Mana nih? Ada dari luar negeri? Swasta maksudnya? Boleh teman-teman. Oh, ada yang di Bandung. Oh, ada yang di Bandung. Alhamdulillah. Apakah ini semuanya anak BK UPI atau mungkin ada yang di luar UPI? Ada yang dari Jepang, Jepara. Oh, Jepangera, namanya Jepangera kali. Oh iya. Jepara. Oh, ada dari Bogor. Masya Allah. Mantap nih. Halo dari Bandung, Purwakarta. Iya, Garut, Jepara. Nah, Jepara khasnya ini ya, mebel ya. Garut, Garut, Bogor. Oke, Tangerang Selatan. Wah, ada dari Pandeglang juga, siapa ini? Lutfia Zahiro. Salam ya, saya sudah cukup lama tidak pulang ke Pandeglang. Ada dari Sukabumi juga ya. Oke, baiklah. Alhamdulillah, ini berarti kita bisa dikatakan seminar nasional ya Kang Ali ya. Obrolan nasional bahkan. Iya Kang, luar biasa ya, karena berbagai daerah Indonesia iya benar. hadir.
around the cities in Indonesia. Oh, ada dari UPI Kampus Tasik juga. Wah, Ya, luar halo biasa. teman-teman semuanya. Nah, baiklah, mungkin saya kembali lagi ke poin utama di sini. Nah, yang berdasarkan tema umum yang diberikan, maka saya ambil judul dari untuk pematerian yang akan saya sampaikan gitu ya. Dan juga pemantik obrolan kita pada hari ini itu lebih kepada mental health for self improvement. Bagaimana sebenarnya apa sih kaitan mental health untuk mengembangkan potensi diri gitu ya. Peningkatan diri itu seperti apa sih gitu. Apakah memang benar nih mental health ini sangat terkait dengan potensi diri gitu ya. Terus juga kan mental health ini kan trennya itu baru ya sekitar 5 sampai 5 tahun atau 1 decade terakhir ya, 1 dekade terakhir, yang dimana akhirnya orang-orang juga pada aware gitu ya, pada sadar bagaimana sih kalau mental health juga perlu dijaga gitu ya. Fisik selain physically health gitu ya, itu juga perlu dijaga mental health sebenarnya. Dan juga terkaitan dengan self improvement. Apalagi teman-teman, ini kan kita di tahap remaja akhir ya menuju dewasa begitu. Yang dimana kan remaja akhir ini juga pasti banyak sekali gejolak begitu ya. Benar Kang Ali seperti itu? Ya, Kang, betul. Banyak gejolak sekali. Aduh, benar nggak seperti ini, pemikiran seperti ini, berbagai tugas perkembangan begitu ya. Nah, masalah pribadi, sosial, akademik begitu ya, dan juga nanti mau jadi apa ya, itu terkait karirnya. Jadi ini kan terkait dengan self improvement begitu ya, dan juga tidak hanya terkait saya tuh suka ini. Nah, itu termasuk salah satunya. Tapi lebih jauh daripada itu, self improvement juga terkait dengan bagaimana kita plan our life. Bahkan mungkin ketika SMA, pengen cepet-cepet kuliah begitu ya. Pengen cepet-cepet kuliah nih gitu kan. Setelah kuliah, ternyata dunia perkuliahan seperti itu. Tidak hanya perkuliahan begitu ya, ternyata tuntutan sosial, melihat teman yang sudah masuk kepala 20, sudah banyak yang menemukan jodohnya begitu ya. Apalagi dengan cara yang halal, wah itu Masya Allah bisa ya. Nah itu bagaimana sih dia gitu kan. Jadi seperti itu, berbagai fenomena sosial yang memang akhirnya banyak orang yang dan juga para peneliti khususnya para cendekiawan untuk menggaungkan kesehatan mental begitu ya. Selain juga yang kita ketahui kesehatan fisik. Baiklah, saya akan memulai mental health ini terhadap mukadimah dulu, pendahuluan. Perlu dipahami teman-teman semua, kalau memang mental health atau juga kesehatan mental ini merupakan bagian dari perkembangan hidup manusia ataupun dinamika kehidupan manusia. Dan juga tadi benar, kalau misalnya ditelisik begitu ya, kenapa saya mengambil moto hidupnya seperti itu, perbaiki ibadah untuk hidup yang lebih berkah. Karena pertama kita melihat hakikat, sebenarnya untuk apa sih kita hidup? Ya, pertanyaan itu tuh pasti akan berbeda jawabannya di setiap rentang usia, bahkan ada yang dan juga di setiap rentang perkembangan hidup manusia. Ada yang mungkin ada yang berpendapat A, B, C, untuk apa kamu hidup? Dan juga orang yang berbeda keyakinan pasti beda, gitu ya. Hidup untuk apa? Gitu ya. Kenapa hidup kamu maksudnya dihabiskan untuk ini? Gitu. Untuk kesenangan dunia atau yang lain. Karena setelah mati saya tidak akan merasakan. Ada pendapat yang seperti itu. Tapi lebih awal mungkin kalau saya pribadi mau memberikan pendapat, kenapa? Untuk apa hidupnya, untuk apa? Itu kan ketika saya baca waktu mondok, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kalau diambil satu kata-kata begitu ya, waktu ketika di ilmuwan agama khususnya nahwu shorof, "Wa ma khalaqtul jinna", maknanya itu bukan apa gitu. Dan juga itu pertanyaan yang bahasanya menelisik ya, kalau secara psikologis dan juga bahasanya secara hakikat dan bahkan filosofis. Wa ma khalaqtul jinna, sebenarnya untuk apa saya hidupkan atau saya ciptakan manusia? Tapi sebelum manusia Allah sudah kasih tahu, wa ma khalaqtul jinna, jin dulu ya. Untuk apa sih?
saya menciptakan manusia. Wal insa baru dan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Untuk apa saya hidup dan saya ciptakan jin dan manusia? Gitu kan? Kalau ada pertanyaan tuh setelah itu, nah itu namanya kalimat tanya. Tapi dalam ayat Quran itu bukan kalimat tanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknya itu bukan berarti apa, tapi tidaklah. Itu kalimat nafi gitu ya, menafikan. Dan tidaklah, kata Allah itu, kami ciptakan jin dan manusia illa kecuali ya'budun, untuk beribadah, begitu ya. Dari situ dari satu penggalan ayat itu sebenarnya banyak sekali makna, apalagi ya, makanya kekayaan Islam, kekayaan literatur Islam itu ketika satu saja penggalan kata itu sangat banyak makna gitu ya. Bahkan kita terkenal kan ya tafsir Munir, tafsir Yasin, tafsir Jalalain gitu ya, banyak sekali. Nah dari situlah diimplementasikan ke pemikiran, khususnya kalau tadi pemikiran saya. Berarti ibadah itu untuk hidup itu untuk ibadah gitu ya. Ibadah itu terlaksana setiap jam, setiap detik. Makanya tadi ya kalau ditanya proyek apa? Ibadah belum beres-beres mah kali. Ya, belum beres-beres begitu. Nah, setelah tahu kita kalau misalnya hakikat kita itu untuk ibadah, lanjut lagi ke sini nih, masuk. Ini diperkuat lagi nih. Di dalam surah At-Tin ya, mungkin teman-teman juga pasti hafal ini ya. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad, nah kalau bahasa Jawanya guys, nemen-nemen wis nyiptakeun kita. Kalau udah nemen-nemen ini qad ini salah satu kata yang bahasanya menampilkan seperti inna, anna, sesungguhnya gitu ya. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Nah, ahsan ya. Kalau bagus apa bahasa Arabnya? Khair. Atau hasan. Tapi ini kok kan bisa ahsan? Nah, ini namanya termasuk kalimat tafdil. Kalimat tafdil itu adalah kalimat yang dia itu lebih atau paling gitu ya, yang memberikan makna paling gitu. Jadi kalau hasan itu bagus, ahsani berarti ahsanu atau ahsana itu berarti sebaik atau paling bagus begitu ya. Nah, dari sini nih kita perlu memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala telah, maksudnya apa sih tujuan Allah menciptakan kita? Dan manusia itu dibekali oleh apa sih? Begitu kan ya? Nah, Al-Qur'an menjawab pertama dalam ayat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Apapun itu rasnya, apapun itu budayanya. Jadi Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Punya mata untuk melihat, gitu ya, punya mulut untuk berbicara yang baik, punya hidung untuk mencium, gitu ya, aroma-aroma dan juga bernafas, punya telinga untuk mendengar, gitu ya, dan juga punya yang paling penting adalah menurut saya adalah punya otak, dan kita juga punya hati, gitu ya, dan juga dalam diri kita ada ruh yang ditiupkan ketika kita berumur 4 bulan gitu. Nah dari situ makanya ya, seberapa sempurnanya ciptaan Allah, ya, seberapa sempurnanya ciptaan Allah. Pada setelah itu, apakah semua manusia, kalau memang Allah menciptakan manusia sebaik-baiknya, lantas kenapa kan ada masalah? Bahkan kalau lebih ada peperangan, World War I, World War II misalnya, kenapa harus ada itu? Nah, kembali lagi bahwa otak yang diberikan atau kemampuan berpikir yang diberikan Allah kepada manusia itu bagaimana dia menjaga, gitu ya. Pedoman apa yang dia pegang, yang dipahami. Gitu. Begitu juga dengan kesehatan mental dan juga potensi diri kita nih. Allah memberikan diri kita tuh sebaik-baiknya, akan tetapi juga memberikan kita bekal. Bagaimana bekal itu kita kembangkan, gitu ya. Bekal itulah yang disebut dengan potensi diri, gitu ya. Kalau di teori-teori psikologis mungkin ada yang menyebut, ada yang berpendapat manusia itu seperti kertas kosong, ya.
Seperti kita soal ada pendapat teori seperti itu. Atau manusia itu secara fitrah kalau dalam Islam kita lebih positif mendefinisi atau berpersepsi tentang manusia. Kita diberikan kemampuan untuk berperilaku baik, gitu kan ya? Karena itulah sifat-sifat insan. Beda lagi dengan sifat-sifat makhluk-makhluk. Nah, begitu seperti itu. Jadi ini pendahuluan yang perlu teman-teman pahami bahwa sebenarnya kita itu diciptakan itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan ini Allah juga sudah tadi itu ya memberikan statement lah atau firman-Nya yang sangat jelas. Dan selanjutnya, nah ini masuk kepada konsep mental health. Nah, sebenarnya mental health ini seperti apa sih, Kang? Oke. Ya, ini mental health ya. Sudah terlihat belum, Kang Ali? Materi saya sedikit. Sudah, Kang? Jelas? Oke. Nah, jadi mental health ini jika kita kategorikan begitu ya, kalau misalnya ini diperhatikan, mental health ini tidak akan selesai misalnya. Apakah dia termasuk tahapan, Kang? Apakah termasuk kategori kah gitu ya, atau ada berbagai macam perkembangan kah begitu ya. Nah, dari sini sebenarnya kalau dikonsep secara umum, mental health itu apa sih? Atau kesehatan mental itu apa sih? Kesehatan mental kan kita ketahui ya dari dua kata yang beda ya. Kesehatan dan juga mental. Tapi secara umum mental health ini lebih kepada yang pertama bisa dilihat adalah well-being. Coba kira-kira ada yang tahu nggak nih well-being apa? Oh teman-teman. Teman-teman, ada yang tahu nggak boleh langsung on mic atau di chat dah kalau malu. Hai teman-teman, jangan takut salah. Halo. Nah, Dan jawab, kesejahteraan. Oh, bener banget nih ya. Dari Teh Aisyah yang jawab tadi ya. Kalau bisa open mic juga nggak apa ya. Biar nggak sepi banget nih. Oke, Iya. Jadi mental health ini lebih kepada memang pertama itu lebih pada kesejahteraan. Kesejahteraan dalam apa sih, Kang? Gitu ya. Kesejahteraan dalam apa? Kesejahteraan bermula dari think. Kesejahteraan dalam berpikir. Bagaimana kita bisa sejahtera berpikir apa yang kita mampu begitu. Kemudian juga kesejahteraan dalam act, dalam berperilaku, dalam bertingkah laku. Jadi kita mampu untuk mengekspresikan diri begitu ya. Dan juga yang terakhir adalah kesejahteraan dalam emotions. Bagaimana kita mampu untuk kalau bilang nggak suka ya harus asertif ya. Kalau bilang misalnya tidak ya suka ya silakan begitu. Kemudian selain itu juga kesehatan mental itu terkait dengan maturity, artinya kematangan. Kematangan dalam apa sih, Kang? Sama, kematangan dalam emotional, social, mental, dan psikologis. Jadi bedanya kalau kesejahteraan itu, dia itu mungkin bisa lebih kepada bebas, gitu ya. Kesejahteraan dalam berpikir, begitu ya. Tapi kalau kematangan, nah ini kita mulai berkompromi dengan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam kita gitu ya. Apalagi kita sebagai orang-orang yang ada dengan budaya-budaya ketimuran yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Nah, jadi kalau kematangan itu kita bisa berkaitan dengan bagaimana nih kita emosi ini kita tetap bebas mengekspresikannya. Tapi kita juga mulai berpikir apakah orang lain nyaman ketika kita mengekspresikan emosi kita gitu ya, dan juga tingkah laku kita, bahkan juga ini kematangan dalam berkehidupan sosial gitu ya, dan kematangan secara psikologis secara dalam. Kalau misalnya dari WHO mendefinisikan mental health ini sebagai state of well-being, jadi keadaan atau kondisi mental yang sejahtera
tandanya apa kondisi mental sejahtera, itu kan pertanyaan kita. Sebenarnya mental yang sejahtera itu gimana sih? Tandanya itu apa sih? Orang-orang tuh, saya ini lagi sakit mental. Nah, itu bahaya. Teman-teman harus hindari. Jangan self-diagnose. Jangan mendiagnosis diri sendiri. Oke? Karena mendiagnosis ini pasti kan butuh sekali banyak wawasan begitu ya, bahkan juga diikuti seperti ya ditandai oleh berbagai lisensi. Jadi jangan sampai self-diagnose. Ketika pusing sedikit misalnya, sendal nggak ada, terus ternyata akhir bulan, kalau misalnya anak kosan mah ya dulu ya, tapi sekarang mungkin tidak terlalu banyak anak kosan, ini sakit mental saya, kenapa? Dan akhir bulan, itu terlalu dini untuk menyimpulkan kalau memang kesehatan mental karena itu. Tapi ini tanda-tanda mental yang sehat itu seperti ini. Yang pertama, yaitu mampu merealisasikan kemampuan diri. Maksudnya apa nih Kang, merealisasikan kemampuan? Ini kemampuan ini terkait dengan potensi. Ya. Jadi, ia mampu secara bebas dan juga secara matang mengembangkan potensi dirinya. Begitu. Jadi, ketika dia misalnya suka terhadap satu hal. Contoh misalnya Kang Ali suka apa nih? Kang Ali hobinya apa? Atau lebih senang ketika ada apa? Saya senang jalan-jalan Kang, lihat pemandangan alam. Asik. Backsound-nya nggak ada udara mana gitu nggak? Boleh Kang, boleh. Boleh ya. Nah, ketika tadi misalnya Kang Ali senang untuk mengeksplor alam gitu ya, atau bahasa istilahnya takabur alam gitu ya. Ketika penat, ya silakan ampiaskan begitu ya. Tapi tetap kalau dalam zaman sekarang kita protokol kesehatan gitu ya. Nah, itu tetap. Jadi kalau misalnya Kang Ali, senang nih pengen jalan-jalan nih. Ketika dia misalnya apalagi kesenangannya itu ditambah dengan kreativitas misalnya ya, membuat tulisan kah, atau membuat foto, begitu di-post di Instagram atau berbagai media sosial gitu ya, dengan niat mudah-mudahan tidak ujub begitu ya, tidak ria, kan, tapi ya sama-sama ya cukup curahan ini saja, pemikiran saja begitu ya. Nah, kayak Kang Ali tuh. Kalau Kang Iqbal Muhammad Fauzan, kira-kira nih kalau Kang Iqbal gimana? Kalau saya kurang lebih sama sih Kak, tapi ditambah sama jajan mungkin. Bagus. Itu kan bisa dikatakan dengan meningkatkan ini ya, UMKM masyarakat. Jajannya, tapi tetap harus halal begitu ya, tetap menggunakan itu. Nah ini, sama-sama ya kemampuan dirinya. Selain kemampuan juga tadi kan kalau misalnya mau jalan-jalan lebih kepada kesenangan begitu ya. Kalau kemampuan mungkin lebih kepada ini lebih suka kepada satu hal, misalnya kayak menganalisis kah, atau kan mungkin ada yang suka melukis gitu ya. Bahkan kan sekarang desain itu kan lebih sangat mudah untuk diakses begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi orang yang mampu merealisasikan potensi dirinya itu bisa dikatakan sehat mentalnya. Terus Kang, gimana supaya kita tahu potensi diri kita? Nah, nanti slide selanjutnya. Oke. Nah, ciri kedua, indikator kedua seseorang mampu atau seseorang memiliki kesehatan psikologis atau kesehatan mental baik. Itu dia mampu mengatasi stres secara normal. Oke. Kita semua pasti pernah mengalami stres. Tapi kita punya cara yang beda untuk menghadapi stres itu. Ya. Jadi ada yang dia coping stresnya dengan mungkin tidur, begitu ya. Boleh, nggak masalah. Beda-beda coping stress. Yang penting adalah tidak melupakan masalah. Gitu. Karena masalah itu tidak boleh dilupakan, tapi dihadapi, selesai, cukup. Gitu ya. Orang yang stres juga gitu. Stres itu nggak bisa ujuk-ujuk datang. Kan pasti ada penyebabnya nih. Stres karena apa? Karena tugas misalnya kan ya, karena misalnya melihat teman-teman saya di IG pada ngepost nenek-nenek, betul ya, diatasi stresnya dengan membatasi beritanya ya, ekstrim-ekstrimnya dihapus IG-nya ya, misalnya healing dulu 1 minggu misalnya, tidak IG ataupun apa, it's okay. Cara-cara orang menghadapi stresnya beda-beda, yang penting masih dalam
kadar normal begitu ya. Yang ketiga adalah bekerja secara produktif dan berhasil. Nah, kalau dalam mahasiswa berarti bekerjanya dalam konteks belajar secara produktif begitu ya, dan juga berhasil. Nah, orang-orang punya gaya belajar yang berbeda dan juga punya tuntutan keilmuan yang berbeda. Ketika mahasiswa SMA dan mahasiswa kan pasti beda tuntutan belajarnya begitu ya. Ketika memang berbeda, otomatis dia harus adaptasi. Gimana sebenarnya menjadi mahasiswa yang tangguh gitu ya, yang nggak perlu begadang tapi tugas selesai begitu ya, walaupun itu ya jarang kemungkinannya begitu ya, artinya begadang tetap mungkin ada begitu ya, penting pasti jangan lupa ada kopinya begitu ya, dan juga kalau misalnya bisa salat tahajud gitu, ditampilkan dengan itu pokoknya. Kemudian yang terakhir adalah ini ciri kesejahteraan sosial atau mental health yang memang sangat berimpact pada orang, dan dia mampu berkontribusi terhadap masyarakat gitu ya. Jangan jauh-jauh misalnya kayak presiden yang dia impactnya itu se-Indonesia, ataupun PBB yang sedunia, WHO yang mengendalikan pandemi sedunia, bahkan mengatur seperti Elon Musk yang dia berkontribusi terhadap bagaimana kehidupan di Mars nanti begitu kan. Jangan jauh-jauh, diri kita dulu, kita bagian dari masyarakat. Kita bisa berkontribusi terhadap misalnya terapian diri kita, kemudian masuk nih ke keluarga, ya kan? Gimana supaya kita di rumah itu juga memiliki kontribusi, tidak hanya tidur lah, buka laptop misalnya ya. Relate sekali dengan anak-anak zaman sekarang. Tapi juga kita bisa memberikan bukti, misalnya kita buka laptop misalnya untuk apa? Untuk kuliah, tapi tidak melupakan, kita tidak hanya hidup di satu sisi doang, tapi kita hidup berdampingan. Bagaimana kita juga bisa membuat nyaman orang lain dengan menjaga kebersihan, misalnya dengan berperilaku yang sekiranya mampu membantu orang lain. Begitu. Jadi ini 4 tanda yang oleh WHO ini menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki kesehatan mental ini ya, dia bisa setidaknya mampu menampilkan 4 indikator. Lantas sebenarnya mental health itu apa sih pentingnya, Kang? Mental health itu apa sih pentingnya, begitu ya? Sehingga orang-orang tuh banyak yang aware, banyak yang sadar. Bahkan juga ada Hari Kesehatan Mental Dunia, begitu ya. Dan kalau memang dampaknya itu sangat-sangat besar terhadap kehidupan seseorang. Nah ini secara teoritis dulu nih ya, Prof. Samsul dan Umi Nani ini sebenarnya telah menyampaikan bahwa kesehatan mental ini yang pertama itu sangat terkait dengan kesehatan fisik. Mental yang sehat, dia itu akan mampu untuk mendorong otak ya dan juga fisik supaya tetap sehat begitu. Apa yang ia makan, apa yang ia lakukan begitu ya, apa yang menjadi habitnya. Ketika orang yang memiliki mental yang sehat, dia mampu, dia tahu kalau tadi nih, kita balik lagi, badan kita semuanya ini titipan gitu ya, badan ini semuanya kita titipan, mau diapakan, bagaimana kita mengelolanya begitu ya. Ketika orang yang mampu berpikir secara sehat, secara baik begitu ya, dia akan tahu kalau memang semua hal ini merupakan titipan, maka sebaik-baiknya kita gunakan begitu ya. Sehingga nantinya kalau orang yang mentalnya sehat, dia mampu untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang membuat fisiknya juga sehat gitu. Yang kedua, ini mental yang sakit ini bisa menyebabkan lahirnya berbagai masalah begitu ya, berbagai masalah seperti depresi ya. Orang yang depresi kan kadang makan antara tidak mau makan ataupun dia berlebihan makannya. Nah ini kan berpengaruh kepada masalah-masalah ketika misalnya dia bad mood. Nah, kontribusi sosialnya masyarakat kita juga, orang-orang yang ada di sekitar kita itu ketika kita mentalnya sakit, depresi, bahkan seperti melampiaskan emosi tidak normal begitu ya, sampai merusak dan lain-lain, kan itu masalah. Jadi mental yang sakit ini bisa menyebabkan akhirnya masalah. Makanya perlu kita punya mental yang sehat. Kemudian juga mental juga berperan dalam mengurangi fungsi kekebalan tubuh. Maksudnya mental yang sakit. Mental yang sakit ini berperan penting dalam mengurangi fungsi kekebalan tubuh. Pikiran kita yang stres dalam hal ini, dan juga itu bisa mengakibatkan kita tuh lebih kepada mager nih sesekali sejam atau enggak terlalu lama itu oke. Tapi kalau magernya sampai seminggu atau bahkan berbulan-bulan kan itu bingung gitu ya. Akhirnya kekebalan tubuh kita juga menurun, dan juga karena asupan tidak ada,
Gitu. Dan juga yang terakhir, individu yang sakit dan depresi ini cenderung lebih sulit untuk sembuh. Nah, ini menurut penelitian ya, individu yang sakit dan depresi cenderung lebih sulit untuk sembuh dibandingkan yang tanpa depresi. Gitu. Ketika individu itu dia sakit, apalagi lebih kepada misalnya karena ada trauma ataupun karena ada hal-hal yang memang menyebabkan pemikiran dia itu cukup tidak positif begitu ya. Nah, ini menurut penelitian cenderung lebih sulit untuk sembuh dibandingkan yang dia sakit saja. Karena kalau sakit saja dia lebih kepada fisik. Fisik bisa diobati dengan berbagai resep misalnya dari dokter ataupun. Nah, itu urgensi dari kesehatan mental. Nah, sekarang kita masuk ke mental health dan juga self improvement gitu ya. Kalau saya ini sesimpel mungkin, tapi ini yang perlu kita pahami. Bagaimana sebenarnya mental health ini berpengaruh terhadap dan juga bagaimana kita tahu potensi diri. Potensi diri ini ada 3 poin utama. 3 poin utama yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk mengetahui siapa diri kita. Who am I? Gitu ya. Karena kalau kita sudah kenal dengan diri kita sendiri, itu bahkan dalam kitab Ta'limul Ta'lim, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, begitu ya, maka dia akan mengenal Rabb-nya. Terus kok bisa kita bisa kenal diri sendiri, kita bisa kenal Tuhan kita? Karena kita ini merupakan implementasi gitu ya, atau representasi dari ciptaan Tuhan. Gitu. Jadi kita bisa kenal diri kita tuh dari misalnya, kenapa sih Allah itu menciptakan mata? Kenapa sih saya bahkan ketika itu, kenapa sih saya bisa hidup di keluarga ini? Kenapa sih saya jadi orang Indonesia? Kenapa sih saya jadi orang Sunda? Misalnya, kenapa sih? Gitu. Banyak kenapa ini ya, yang akan akhirnya menghantarkan kita dengan berbagai jawaban yang akhirnya mengekspor diri kita, begitu ya. Dan dia bahasanya ketika kita dapat jawaban itu dan kita, wah senang nih ya, oh benar tuh seperti ini, oh benar tuh seperti ini, begitu ya. Jadi yang pertama kita harus kenali diri, siapa kita, gitu ya, siapa kita, dan juga sebenarnya apa, gitu ya, apa yang kita punya. Ini juga bisa disebut dengan self talk misalnya, kalau di malam hari biasanya gitu. Kita bisa self talk. It's okay, kamu coba. Bisa kan dicobainnya berbagai teknik terkait dengan kenali diri itu. Ada cermin, kamu ngomong dengan diri sendiri. Hey Ridwan, kamu teh maunya apa? Sudah usia segini mau ngapain? Ya, jarang ngomong seperti itu ya. Tapi jangan dilihat orang banyak, nanti disangka orang gila. It's okay, coba untuk mengenal diri sendiri, itu salah satu self talk. Berbicara dengan diri sendiri. Padahal kita sering banget ya untuk self talk. Bagaimana pikiran kita ini berkutik di otak begitu. Ini sepertinya bagaimana, ini gimana ya gitu ya. Jadi coba kenali diri dengan berbagai cara. Ya. Kemudian yang kedua, setelah tahu diri sendiri, itu kita lebih kepada nanti akan terima diri sendiri, atau disebut dengan self acceptance. Ya. Bagaimana kita menerima, oh iya, saya mah kulitnya nggak terlalu putih, oke. Terus saya bukan orang Eropa, ya nggak apa-apa. Oke, saya terima kalau saya ini orang Indonesia. Terus saya terima misalnya saya lahir dari keluarga ini. Nah ini tahap kedua nih, setelah mengenali diri sendiri, kemudian bisa kita self accept, terima, ya seperti inilah saya, gitu ya, seperti inilah saya. Gitu. Kemudian yang ketiga, itu kita mulai harus adaptasi. Nah, gimana maksudnya adaptasi diri ini? Setelah kita mengenal diri kita sendiri, kemudian juga menerima, oke, saya seperti ini, saya sebagai apa, saya sebagai saudara. Selanjutnya adalah kita harus mengadaptasi. Adaptasi dengan lingkungan, adaptasi dengan keinginan-keinginan kita. Sehingga nanti muncul ada namanya kelayakan. Misalnya, saya tidak mampu nih, misalnya nih, saya sendiri tidak mampu nih untuk menjadi pemateri pada hari ini. Kalau pertama saya nggak kenal diri sendiri. Tidak kenal diri sendiri dan akhirnya tidak menerima, oh saya ini sebagai mahasiswa BK, otomatis harus apa nih mahasiswa BK nih ya? Itu kita harus adaptasi diri nih. Oh sekarang orang-orang tangga
dan bahkan teman-teman dulu SMA mengenal diri saya sebagai mahasiswa BK gitu. Terus mahasiswa BK harus ngapain? Atau sebagai mahasiswa misalnya, mahasiswa itu harus ngapain? Nah ini kita harus adaptasi diri nih, gitu ya, dengan berbagai tuntutan yang bahasanya juga meningkatkan potensi kita gitu. Jadi 3 poin ini yang bisa dipahami teman-teman. Pertama, untuk mengetahui potensi diri kita dan juga mengetahui bagaimana kita approve bahkan juga potensi dan juga kesehatan mental. Nah, oke, mungkin seperti itu dulu Kang Ali. Saya tidak akan terlalu banyak sampai detail sekali. Mudah-mudahan ini karena ini obrolan ya kita judulnya. Jadi saya pengen let's talk about mental health and self improvement. Mangga. Terima kasih Kang Ridwan Gofur. Wah, luar biasa ini, benar-benar manfaat banget dan relate pisan lah sama kehidupan hari ini ya, yang kita dihadapkan gitu dengan pandemi yang buat gitu ya banyak terdampak gitu. Semua kalangan ya, masyarakat, khususnya masyarakat itu, masyarakat miskin gitu, masyarakat yang bahkan masyarakat atas pun merasakan itu dampaknya ya, yang seperti jadi yang dulunya mungkin punya usaha rame semenjak pandemi jadi sepi, ataupun mungkin kita para mahasiswa gitu ya itu yang dulu mungkin ke sekolah belajar itu bertatap muka langsung gitu dengan guru, dengan dosen, wah tiba-tiba harus dengan laptop dari HP dari yang itu benar-benar apa ya, suatu harus benar-benar diri itu menyesuaikan diri banget gitu. Karena kalau enggak ya benar gitu, mental kita bisa jadi enggak sehat tuh. Ya jangan jauh, saya aja nih contohnya kan ya. Saya juga pernah gitu merasakan titik keperasaan saya seharian menatap komputer terus ya. Jadi rasa ini kok saya kayak hidup di dunia maya gitu, kayak enggak hidup di dunia nyata. Jadi merasa bakal berpengaruh pada mental saya gitu. Nah, dan mungkin teman-teman juga pasti merasakan seperti itulah ya. Nah, tuh. Oke, mungkin sesi selanjutnya kita langsung ke sesi diskusi ya, teman-teman yang dari awal Akang Gofur ini pematerian udah punya pertanyaan. Nah, boleh nih langsung aja raise hand. Oke, raise hand ya. Kita buka dulu ya pertanyaan sesi pertama dulu ya, 3 orang ya. Boleh aja langsung raise hand, ataupun mungkin kalau malu raise hand suaranya sedang sesak atau bagaimana, boleh aja di chat, di kolom chat. Oke, kita tunggu nih. Silakan teman-teman yang Kang sudah ada yang raise hand Kang, dari Kang Azhabi. Boleh Kang Azhabi on mic. Ya, sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa buka video, soalnya baru lari ya. Kesangan kene ya. Izin bertanya Kang, Masya Allah sekali materinya tadi terkait mental health atau kesehatan mental. Tadi diberikan sebuah gambaran ataupun contoh yang mungkin konkret ya, sebagaimana implementasi daripada melihat diri sendiri adalah menyiapkan cermin dan lain sebagainya. Nah, dalam beberapa kesempatan saya sering mendengar bahwa kita memiliki hal yang bisa dikontrol dan juga tidak bisa dikontrol. Nah, di saat kita sudah melakukan perbaikan mental dengan berbicara dengan diri kita, apa yang mau dicapai, kamu ngapain aja dan lain sebagainya. Akan tetapi sesaat setelah itu, setelah kita merasakan lebih baik lah, lebih enak, lebih plong dengan sudah ngobrol dengan diri sendiri, selalu saja ada hal-hal dari luar yang selalu selalu seakan-akan menyiksa, seakan-akan akan menerkam kita. Jadi saat kita melakukan sesuatu itu, kita sudah membayangkan sebelumnya gitu. Ini orang bakal ngomong apa ya? Ini orang bakal ngelakuin apa ya ke kita? Nah, hal-hal tersebut itu cara mengantisipasinya bagaimana, Kang? Nah, ataupun pelatihannya bagaimana, Kang? Itu mungkin dari saya, Kang. Terima kasih. Terima kasih ada Habi ini. Mantap yang sudah lari ya, sudah menjaga kesehatan fisik dulu begitu ya. Mudah-mudahan bukan lari dari kenyataan ya. Aduh.
Oke, ada Habi, ya paham. Tadi juga sudah disampaikan. Memang kan sekarang mungkin teman-teman bisa lihat di konten Instagram, mungkin memfollow nih yang baik-baik ya, yang tentang mental, riset ataupun apa begitu ya. Memang ada hal-hal yang memang dalam kendali diri kita. Seperti kendali diri kita itu tadi benar. Bagaimana perlakuan kita, bagaimana pikiran kita. Kan orang lain nggak bisa intervensi nih. Bagaimana kita berpikir, bagaimana juga kita bertingkah, berperilaku begitu ya. Tapi ada juga nih hal-hal outer misalnya, hal-hal di luar kendali kita, seperti apa misalnya kan cuaca gitu ya. Dan juga sebelum itu juga kita perlu ini ya berbela sungkawa gitu ya untuk teman-teman mungkin juga korban-korban yang sekarang yang sebagaimana kita tahu di Gunung Semeru sedang erupsi begitu ya. Mudah-mudahan diberikan ketabahan dan juga diberikan kekuatan gitu ya untuk menghadapinya. Nah, salah satu tadi itu fenomena seperti itu ya, seperti musibah itu kan di luar dari kendali diri kita begitu ya. Secara mikro misalnya lebih kepada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan oleh diri kita adalah pendapat orang lain, pendapat teman. Pendapat Kang Ada Habi misalnya terhadap saya, kan saya tidak bisa mempengaruhi. Kalau memang Kang Ada Habi itu pertama ketemu langsung, wah dia nih baik nih pasti nih, ini hebat. Nggak mungkin bisa. Tapi dari mana kita bisa sedikit memberikan pengaruh terhadap pemikiran orang lain misalnya dari perilaku diri kita sendiri, gitu. Kan kita tahu bahwa apa yang kita tanam itu yang kita dapatkan, ya. Apa yang kita tanam itu yang kita dapatkan. Kalau misalnya kita berperilaku baik pada orang lain, niscaya pasti akan ada kebaikan dari kita. Akan ada kebaikan bagi kita dari orang lain, meskipun bukan dari orang yang memang kita berikan kebaikan itu gitu secara spesifik. Saya membantu misalnya Kang Ali misalnya ya. Kalau misalnya saya mengharapkan kebaikan dari Kang Ali juga misalnya, itu namanya tidak ikhlas. Begitu kan ya? Itu namanya pamrih. Gitu. Tapi ketika kita telah menanamkan kebaikan, misalnya saya menanamkan kebaikan membantu Kang Ali, sudah cukup begitu ya. Karena niscaya kebaikan lain kepada diri saya juga pasti akan datang dari berbagai penjuru begitu ya, meskipun itu bukan dari Kang Ali, ya. Jadi begitu Kang Ada Habi. Kalau misalnya ngelihat dari sejarah nih ya, apakah kan ada nih orang dia itu sudah baik begitu ya, akan tetapi lingkungan sosial atau bahkan faktor-faktor eksternalnya itu sangat bertolak belakang, artinya bahkan mengancam gitu ya, mengancam kesehatan mental dan yang paling parah adalah mengancam kehidupan begitu ya. Tahu kisah Wali Songo? Ya, para wali itu kan sudah sangat baik begitu ya, diberikan berbagai karomah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau dengan kisah Nabi, wah itu sudah pasti Nabi insan paling mulia, tapi itu terlalu jauh begitu ya kita membandingkannya. Dan sekarang yang konteksnya Indonesia, bahkan para wali misalnya yang di atas guru-guru kita begitu ya, itu sudah baik. Akan tetapi faktor eksternalnya kan bagaimana bahasa analoginya membabat hutan yang banyak berbagai hewan buas gitu. Misalnya nih kita ngasih makan ke hewan buas, apakah nanti hewan buas itu akan menjamin dia nggak makan kita? Enggak. Iya. Gitu ya. Analogi seperti itu. Akan tetapi tadi ini jangan mengharapkan banyak hal. Kita boleh berharap pada Kang Ridwan, sepertinya Kang Ridwan sedang ini ya, ada gangguan jaringan. Mohon tunggu ya teman-teman dan Kang Ada Habi. Beliau yang punya pertanyaan disiapin dari dulu mana mulainya? Dari pikiran. Karena pikiran nanti akan berturun kepada perkataan kita. Gitu ya. Turun perkataan akan kepada perbuatan. Perbuatan yang nantinya akan berpengaruh terhadap habit. Begitu ya. Jadi seperti itu. Yang pertama, kalau misalnya dalam kendali diri kita, perbaiki sebaik mungkin seperti itu. Nantinya niscaya kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu juga akan kembali kepada diri kita. Jangan lupa kita juga berpotensi untuk menyakiti orang lain juga dalam bentuk apapun.
Nah, segeralah minta maaf, kemudian juga kalau tingkat air ini segeralah ya menyesal dan begitu ya. Ya, Mangga siap mungkin Kang. ada tanggapan. Terima Kang Adhabi, sudah puas dengan jawabannya atau ada yang menanyakan lagi? Ada, tapi boleh. Boleh. Mumpung lagi ada ini. Silakan, Ya kan? silakan. Ya, ya tadi kan udah dikasih sarannya. Tapi kan ini Kang, beberapa orang suka ada yang menanyakan kepada saya. Padahal saya bukan ahlinya gitu kan mengenai psikologi dan lain sebagainya. Terkait ada seorang yang suka istilah terkenalnya overthinking Kang. Nah, Abi mah saya itu mengartikan overthinking itu suuzon kelewihan gitu. Jadi saat kita melakukan sesuatu kepada orang lain yang pasti kita bisa kontrol kita kepada orang lain, tetapi kita itu sudah terlampau jauh terhadap efek yang akan kita katakan itu apa yang kita akan perbuatan kepada orang lain gitu. Nah itu overthinking itu di mata Akang atau pendapat Akang itu gimana dan cara mengantisipasinya gitu Kang? Oke, baik. Ya, ini istilah yang terkenal juga nih ya sekarang ya. Banyak sekali overthinking, akhirnya nggak bisa tidur malam gitu ya, atau ya akhirnya kepikiran terus. Tapi itu menjadi apa bahasanya? Ya keniscayaan manusia lah gitu. Kita ini memang salah satu potensi diri kita yang memang tidak bisa diatur begitu ya. Bahkan tidak bisa di stop, itu adalah pikiran kita. Gitu kan, ketika kita melihat sesuatu saja. Nah ini ketika saya melihat misalnya Kang Ali aja nih, pakai peci, jangan bawahnya pakai sarung ya, kan siap-siap sholat. Kan overthinking kan belum tentu. Tapi kalau menurut saya pribadi itu tidak hanya terkait dengan hal-hal negatif saja overthinking. Kan tapi frasanya juga sekarang lebih orang tuh perspektifnya overthinking akhirnya terlalu ini. Tapi kalau kita overthinkingnya melampaui misalnya kebaikan, pasti dia gini, itu lebih kepada husnudzon misalnya ya. Itu juga termasuk overthinking gitu ya. Tapi perlu lihat, apapun yang berlebihan itu sebenarnya tidak baik. Oke? Jadi overthinking itu bagaimana bisa menahannya, dicukupkan dengan pikiran-pikiran yang sederhana saja. Artinya begini, walaupun pikiran itu adalah salah satu potensi manusia yang paling merdeka karena tidak bisa ditawan dan juga tidak bisa bahasanya diatur, seperti ini enggak. Tapi kita bisa memiliki kewenangan dalam diri kita ini untuk coba mengatur dan juga mengendalikan sedikit misalnya. Dengan gimana? Dengan tadi ilmu pengetahuan sangat mempengaruhi. Begitu ya. Dengan obrolan kita ini, berarti gini, ya kan. Nah, ini akan berpengaruh pada pikiran kita nih. Oke, misalnya overthinkingnya masih ada, boleh, it's okay, gitu. Tapi bagaimana tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain, begitu. Sebenarnya itu saja hal-hal yang memang menjadi sebenarnya sifatnya itu pada awalnya biasa, kan. Tapi kalau sudah diberikan persepsi dan juga kita terpengaruh oleh berita-berita misalnya, oleh berbagai informasi, nah ini yang dimana kita bisa membatasinya lewat itu, konsumsi berita kita, konsumsi apa yang kita lihat, konsumsi apa yang kita ketahui, begitu. Ada habis. Oke, siap. Nuhun Kang, nuhun. Ya, mangga. Sudah, bagaimana Kang Adhabi, sudah puas atau mungkin ada lagi pertanyaan? Mungkin ya. Oke teman-teman, silahkan ada yang mau bertanya lagi, boleh langsung raise hand ya, ataupun boleh lewat chat. Kang, sudah ada yang mulai lagi Kang? Silahkan, boleh Siti Nurhasana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kang, nama saya Siti Nurhasana. Izin bertanya, kan tadi itu sudah dijelasin ya, konsep kesehatan mental itu salah satunya itu kesejahteraan. Nah, kesejahteraan dalam emosi. Nah Kang, bagaimana jika seseorang tidak mengenali atau menolak emosinya gitu Kang? Seperti kalau sedang bercanda, nah orang yang bercanda itu ke kita itu ngebuatnya itu kayak gak enak hati gitu Kang. Terus yang bercandain kitanya itu bilang baperan lah, katanya emosian gitu Kang.
Nah, gimana sih Kang cara kita itu untuk mengenali emosi kita sendiri dan cara ngeluapin emosi yang baik itu gimana? Oke. Terima kasih Siti Nur Hasanah. Nah, ini memang budaya sosial yang memang kita harus perhatikan ya, etis-etisnya bagaimana. Sebenarnya ini sering terjadi ya Kang Ali ya. Bahkan ini ketika misalnya sekarang itu orang yang sedikit misalnya agak tersentuh, misalnya disebut baper lah. Terus kalau misalnya nggak tersentuh disebut pasif lah, lempeng lah. Jadi serba salah sebenarnya ya. Gitu. Jadi sebenarnya gimana ini? Yang benar tuh gimana? Nggak ada maksudnya, nggak ada yang real misalnya. Seperti frasa terserah, kan bingung gitu ya. Terserah Kang Ali ya. Nah ini oke. Jadi sebenarnya untuk mengenal emosi diri kita, ada itu kesejahteraan emosi. Orang yang mampu mengekspresikan emosinya ya ke dalam tingkah laku yang positif, itu bisa disebut memiliki mental health atau kesehatan mental yang baik begitu. Meskipun tapi ketika misalnya dengan teman kita, dengan circle kita misalnya, dengan teman-teman di lingkungan sosial, itu misalnya ada yang berpengaruh terhadap kesehatan mental karena orang ini mengekspresikan emosinya secara secara gamblang begitu ya. Akhirnya ketika diri kita ya cukup merasa ya tidak enak hati begitu ya, kayak kok gini sih orangnya gitu ya, kok bisa sih dia berpikir demikian gitu ya, kok bisa sih gini. Nah itu sebenarnya tidak disebut dengan baper juga, tapi itu ya humanis lah, kita itu sifat-sifat manusia juga. Ketika ada hal yang memang kita kurang suka, kita akan decline, kita akan tolak gitu kan. Mau itu misalnya saya nggak suka sama orang yang misalnya terlalu belak-belakan atau apa, it's okay for you misalnya, it's okay untuk kamu yang memiliki ketidaksukaan terhadap itu. Tapi misalnya ada juga orang yang memang dia ekspresif sekali begitu ya, ekspresif sekali ini ya, bahkan tidak jarang orang memang tidak terlalu suka dengan orang yang seperti itu. Terus ada nggak kalian yang suka dengan itu? Ada. Ketika misalnya ekspresif ketemu dengan orang ekspresif begitu ya, sebenarnya bagaimana sih kan gitu mengajarkan ini penuh akan tantangan. Kalau misalnya berbicara dengan diri kita, apa hal yang kita sukai, kita perlu apresiasi gitu ya. Makanya kalau kesejahteraan atau well-being ini cukup kepada kesejahteraan individu internal aja, di mana kita bisa ekspres, di mana kita bisa act out begitu ya, kita bisa bertingkah laku dengan apa yang kita nyaman gitu ya, gimana kita bisa ini. Nah selanjutnya tahapan selanjutnya itu setelah kesejahteraan adalah maturity. Ini kematangan ya, Siti Nur Hasanah. Jadi ketika kita memang kesejahteraan itu kita sejahtera nih, kita mampu ekspresi, mampu bertingkah laku, orang-orang tuh nggak ada yang nggak setuju dengan diri kita ya, karena kita anggap ya itu oke buat saya. Tapi selanjutnya adalah tahapan selanjutnya kesehatan mental manusia itu adalah kematangan, maturity. Gimana dia tahu, dia mampu ekspresif, tapi dia juga tahu apa batasannya. Ya, jadi ini dua tingkatan yang beda nih kalau menurut saya pribadi. Ekspresi atau maturity dan juga well-being. Jadi tahapan kalau misalnya kita masih di ekspresif sekali gitu, maksudnya masih di well-being, ketika kita mau bertingkah semaunya, ya ini saya senang, ya sudah biarin gitu. Ataupun tadi ada perkataan-perkataan yang menurut kita ya itu normal. Kalau misalnya kita mau seperti itu dan masih gitu, berarti kita masih di tahap ini, ya hanya mau diri sendiri aja, belum mature, belum nyaman, atau belum matang, atau nanti dalam kata ininya lagi lebih tingginya lagi, wisdom, bijaksana, ya, dimana kita bisa, oke, saya senang nih, gimana mengekspresikan, tapi kesenangan saya nih kadang diatur nih, saya senang berpakaian demikian, tapi kan kita diatur oleh norma agama, norma sosial, nah itu maturity nih, gitu ya, jadi gak berdasarkan atas nama kesehatan mental dan atas nama HAM. Saya punya hak untuk mengekspresikan diri saya. Iya benar, punya hak. Tapi Anda tahu di mana langit? Di mana langit ya pepatahnya? Ada yang tahu? Nah,
dijunjung disitulah Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu pepatah Minang. Jadi kita tahu kita hidup di mana. Nah, ini orang yang mulai memasuki tahap mature, matang. Dia mampu mengekspresikan diri, dia mampu mengenal dirinya, dia tidak kehilangan jati dirinya. Dia mampu bertingkah laku, tapi dia juga aware terhadap berbagai norm yang ada di sekitar dia. Gitu. Jadi kalau misalnya tingkatan paling tinggi adalah Siti Nurhasanah pasti pernah, kita juga pasti pernah semuanya merasa sakit hati, gitu ya. Akan tapi setelah sakit hati itu apa yang kita lakukan? Oh, kita tahu nih, kita cukup tahu memang hal-hal apa yang kiranya tidak baik dari dirinya. Gitu. Seperti misalnya, oke, kita cukup tahu. Oh, dia ini ekspresif ya, gitu ya. Kadang-kadang walaupun ada hal-hal yang bikin sakit hati. Oke. Oh ya, jadi kan kita bisa wisdom. Bisa adapt dengan orang-orang di sekitar kita. Karena kita nggak bisa pukul rata semuanya, harus sama gitu. Dan yang paling penting adalah jangan sampai kita yang menjadi bahasanya perusak atau mungkin yang mempengaruhi mental health dia melalui kayak baperan lah, dengan kata-kata seperti itu. Baperan lah, atau apa kayak kamu kok lempeng banget sih gitu kan. Orang itu unik. Apalagi nih orang-orang yang psikologi, gitu, orang-orang kita kebekaan, nanti kita menghadapi anak siswa juga pasti unik, nggak aneh, misalnya nggak ngelihat dari perspektif dewasa. Ini anak kok kenapa sih masih ngemut, misalnya, ini anak kok kenapa sih masih ini, kenapa sih ekspresif banget. Nah itu nggak diomongkan, kayak wah kita kasih appreciate, gitu ya, karena kita tahu ada orang seperti itu, gitu. Tinggal bagaimana diri kita, tapi kita tidak kehilangan jati diri kita. Kalau nggak suka, bilang asertif. Duh, punten saya nggak, saya kurang nyaman dengan ini. Bagaimana kalau ini? Nah, ini sering terjadi nih di organisasi ini. Ketika tidak suka, malah menghilang. Harusnya dibicarakan dengan baik-baik. Idealnya seperti itu, idealnya. Melalui sedikit dengan orang-orang terdekat. Kiranya bagaimana? Jadi seperti itu Siti Nurhasanah. Mungkin ada pendapat lain. Terima kasih Kang Gopur. Bagaimana Siti Nurhasanah? Siti Nurhasanah? Sudah puas? Jawabannya. Terima kasih Kang. Oke. Terima kasih juga sudah bertanya Siti Nurhasanah. Boleh teman-teman yang lain yang mau bertanya, boleh aja langsung raise hand atau mungkin boleh di kolom chat juga boleh. Ada yang tanya lagi? Oke, boleh Kang Iqbal. Gasbal. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya kepada Ali telah mempersilahkan saya untuk bertanya kepada Kang Ridwan. Izin bertanya ya Kang. Kan tadi Akang sempat membahas juga tentang self healing gitu, self healing. Nah, terkadang kita itu setelah self healing itu jadi malas lagi gitu Kang untuk kembali lagi produktif gitu. Kan self healing dalam tujuan untuk mengembalikan energi positif, tapi ini malah menjadi malas lagi gitu kan. Gimana cara menghadapi atau cara mengatur self healing tersebut lah. Terima kasih Kang. Oke, siap Nuhun Iqbal. Ini kayaknya relate dengan diri kita semua ya. Karena kan orang kalau udah diberikan kenikmatan, ya terlena akhirnya. Kan ya, ini sifat-sifat manusia begitu kan ya. Tapi memang tantangannya adalah bagaimana supaya tidak terlena. Gitu ya. Bagaimana cukup memang mencukupi begitu ya. Karena kalau self healing orang-orang kan memang beda-beda ya. Bahkan ada yang mungkin kayak Iqbal sama Ali jalan-jalan. Ada yang cukup tidur, wah saya healing bisa kan. Berarti setiap hari dia self healing gitu ya. Harusnya setiap pagi jadi segar lagi itu ya. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, jadi harusnya berlaku itu moto seperti itu ya. Nah jadi memang kalau misalnya dia kan fitrah manusia ya, berikan kenikmatan itu, jangankan self healing yang hanya ya sedikit lah, mungkin ya cukup kecil lah untuk diri kita. Bahkan orang diberikan kekuasaan, diberikan banyak titipan kekayaan misalnya, itu sangat berpengaruh. Bagaimana dia lupa lagi gitu ya. Kadang orang udah tinggi misalnya ya, udah jadi misalnya nih ya tinggi lah. Ya dulu saya pernah diamanahi
ketua bidang kerohanian misalnya. Ketika misalnya nih, sudah beres ketua bidang kerohanian, tantangan diri saya itu adalah menurunkan ego supaya tidak merasa dulu pernah jadi kafir. Itu sangat tantangan sekali, ya kan? Karena bahasanya kita pernah di atas. Karena kita pernah di atas. Terus kalau kita ke bawah, kita masih orang yang sama nggak nih? Jangan sampai hilang jati dirinya nih. Ya, ini lebih jauh nih nanti kehidupan. Ketika sudah beres studi misalnya, kayak diri saya misalnya. Ketika sudah beres studi, itu kan kadang ada perasaan kayak, aduh ngapain belajar lagi? Ngapain buka buku psikologi lagi? Pusing 4 tahun misalnya, kayak gitu terus ya. Wah, ini jadi tantangan. Terus kayak gimana tantangan? Apa yang bisa buat itu sadar? Kembali lagi nih, buat apa kita hidup? Seberapa layak kita dihormati? Nah, ini pertanyaan yang bahasanya gini. Oke, setelah self healing kan, seberapa layak sih self healing ini dia berpengaruh kepada produktivitas kita kerja atau kuliah gitu kan? Ada banyak cara kan, orang beda-beda. Misal setelah self healing dia jalan-jalan ataupun apapun, ya untuk misalnya ada yang siap untuk mencatat gitu ya, kira-kira apa nih kegiatan minggu ini, apa nih yang harus dicapai minggu ini, begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, catatan itu penting teman-teman, mau itu di media elektronik ataupun di tempel di depan kamar, itu penting. Anda masuk BK mau ngapain? Ya, itu kan akhirnya menjawab self talk lagi nih dari sendiri. Anda jadi mahasiswa mau apa? Apa yang bakal dihasilin? Tahun pertama mau ngapain? Tahun kedua mau ngapain? Tahun ketiga mau ngapain? Tahun keempat mau ngapain? Ya, jadi kan itu tapi kan nasib nggak ada yang tahu. Justru karena nasib kita yang menentukan. Gitu ya? Setelah Anda rehat sejenak mau ngapain? Itu yang akan menentukan kualitas hidup kita. Gitu kan? Setelah ini mau ngapain nih? Besok nih Senin. Nah, Senin teman-teman udah ada rencana mau ngapain? Ayo. Gak cuma bangun subuh, ngaji misalnya, makan, kuliah, udah gitu udah. Apalagi men, kita ngapain lagi nih? Udah bosan gitu. Jadi kalau nggak ada kegiatan tuh bosan misalnya. Wah, itu high level sekali misalnya ya. Dengan ke hobi kita masing-masing aja. Jangan lupa, setelah kan ingat self healing adalah rehat. Setelah rehat adalah acara inti, ya, kehidupan terus berjalan. Oke? Kalau misalnya laki-laki, kita seminggu full misalnya kan, ya walaupun tiap hari 5 waktu gitu tetap ya. Tapi kita ada satu hari yang dimana kita mengingatkan kita mendengarkan khutbah hari Jumat. Itu rehat dalam seminggu, misalnya sepekan. Terus kalau dalam sehari, ya tiap waktu sholat itu rehat. Bahkan jangan rehat. Jadi kita ini hidup sebenarnya nunggu waktu sholat. Gitu kan, nunggu adan duhur nih misalnya, ya sambil nunggu adan duhur ngapain ya, kita ngobrol gini gitu kan, ini nunggu adan duhur nih, ini kalau udah high level beda makom ya, biar makom keagamaan beda. Jadi berarti itu kalau caranya itu ingatkan lagi kepada diri kita sebenarnya untuk apa. Jadi kan ketika misalnya ya kita kelompok atau organisasi sudah berjalan jauh dan ada orang yang merasa bosan, ingat seperti apa sulitnya kita membangun perkumpulan ini. Tujuannya apa? Itu juga makanya hidup juga gitu. Oke, kita self healing misalnya itu ya hari Ahad misalnya. Mungkin Iqbal self healingnya hari ini ikut obrolan kita nih sekarang. Setelah itu baru nih ada insight yang dimasukkan. Oke, selanjutnya saya mau ngapain? Besok mau ngapain? Sore ini juga mau ngapain? Oke. Jadi kalau menurut saya pribadi, catatan dan juga itu harus terus struktur. Mungkinnya orang-orang mungkin ada yang orang struktur, ada orang yang dia langsung spontan gitu. It's okay macam-macam. Cuman kita tetap harus berpikir kita mau ngapain. Selanjutnya mau ngapain. 20 tahun itu nggak ada yang menjamin kita masih lepas. Bahkan ya, yang kita tahu gitu ya, anaknya almarhum Ustaz bin Ilham ya, Ustaz Amr juga kan malaikat maut itu nggak melihat persyaratan usia yang masih 20 itu belum beres. Oke? Jadi ingat seperti itu. Jadi tidak ada garansi yang menjamin diri kita masih bisa nafas. Bahkan beberapa menit lagi mau ngapain. Nah, sekarang mau ngapain? Makanya mau ngapain? Ayo mau ngapain? Jadi walaupun pertanyaan itu sokratik lah bahasanya. Setelah ini Anda mau ngapain? Tahun pertama kuliah Anda mau? Jujur kalau saya pribadi saya tulis
Tahun pertama saya mau ngapain, tahun kedua ngapain, 3, 4 ngapain. Setelah itu juga mau ngapain. Ya, tahun selanjutnya mau ngapain juga. Ya, mau ngapain lagi nih? Ayo, mau ngapain lagi nih? Jangan-jangan sampai nggak tahu mau ngapain, tiba-tiba ada yang menjemput, kan tidak enak. Ketika tanya, ongkosnya siap atau bekalnya siap? Aduh, nggak tahu. Ya udah, akhirnya turun ke jalan, tunggu di pinggir jalan. Ya, dalam analogi kita turun gak nyampe, misalnya alhamdulillah tidak sampai tempat terbaik nanti misalnya di halaman. Seperti itu, Bang. Mungkin jauh ya, sorry ya. Bagaimana Iqbal? Apakah sudah puas atau ada tanyakan lagi? Alhamdulillah ya, cukup terjawab. Terima kasih Kang atas jawabannya. Berarti kita harus selalu mengingat ya, tujuan hidup. Dan tadi ada juga saran untuk dicatat ya Kak. Terima kasih jawabannya. Terima kasih moderator. Terima kasih Kang Gofur yang sudah menjawab dan sudah bertanya. Ya, mungkin untuk sesi diskusi tanya jawab ini kita cukupkan dulu sekian ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan bolehlah ya langsung aja kontak mungkin karyawan Gofur ya. Sekarang lanjut ke acara berikutnya. Ini acara pemberian sertifikat sebagai bentuk penghargaan terima kasih kami dari panitia buat Kang Iwan Gofur. Cara simbolis. Boleh operator ditampilkan ya. Teman-teman juga karena habis nanti nah ini Kang sertifikat apresiasi penghargaan ini kepada Iwan Gofur. Makasih kembali juga Kang karena sudah mengisi Kang di Oscar ketiga ini ya. Benar materinya bermanfaat banget Kang. Amin. Oke, acara selanjutnya sesi foto bersama ya. Boleh teman-teman nih yang mau on cam guys. Mungkin Akang dan Teteh kita foto sama dulu nih, kenang-kenangan. Ya. Oke. Boleh operator boleh mungkin dikasih aba-abanya ya. Udah banyak juga ini yang on cam. Silakan Teteh operator. Ya, oke. Oke, dari teman-teman ada lagi yang mau on kamera? Oke. 1, 2, 3. Yang lagi. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih. Oke, terima kasih Teteh, panitia operator. Teman-teman juga jangan lupa ya ini ya ada link presensi ya, boleh ya diisi. Jangan lupa diisi ya supaya terekam ya. Wah, nanti kalau teman-teman telah hadir. Acara selanjutnya supaya kita tahu nih teman-teman pahamnya sampai mana. Kami dari panitia pengen minta teman-teman yang mau memberikan kesimpulan boleh aja langsung raise hand. Ada yang memberi kesimpulan? Silakan teman-teman nih yang memberi kesimpulan. Ada yang memberi kesimpulan teman-teman tadi dari Kang Iwan Gofur nih yang sudah sampaikan karena materinya luar biasa sekali nih. Iya nih Kang Iqbal, tapi punten ini saya belum nutup ya, belum kasih salam ya. Oh iya. Boleh Kang tutup dulu mungkin. Ya punten pisan ya ini, tapi alhamdulillah terima kasih teman-teman semua yang sudah mau kita ngobrol gitu ya. Tapi harapannya ya apa yang saya sampaikan juga manfaat, dan juga maafkan jika ada kata-kata yang tidak enak di hati begitu ya pada teman-teman himpunan kerohanian gitu. Dan juga kita tetap ingat bahwasanya kita ini semua unik ya. Kita semua punya potensi dan percaya bahwa memang lawan terberat dari kehidupan kita adalah diri sendiri. Bagaimana kalau kita sudah di masa sekarang ya menuju dewasa,
Ini kita punya tuntutan tersendiri dan juga kita punya mimpi. Jangan lupa, mimpi itu yang menghidupkan kehidupan real kita. Jadi tetap berpegang teguh pada berbagai pedoman ya, apalagi Al-Quran begitu ya. Kemudian juga norma-norma dalam sosial kita gitu. Dan juga hubungan sosial jangan lupa ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Bahkan kehidupan pasca kampus begitu ya. Dengan kita memberikan kebaikan dari diri kita, niscaya kebaikan dari orang lain, dari berbagai penjuru juga akan kembali kepada kita. Terima kasih semuanya. Saya juga izin pamit nanti kalau sudah beres. Dan juga mudah-mudahan doakan, nanti prodi kita akan diakreditasi begitu internasionalnya, khususnya BKUPI. Nanti hari Senin sampai Jumat mudah-mudahan lancar. Dan juga para dosen kita dan juga para tim itu akan diberikan kelancaran dan juga hasil yang terbaik, begitu ya, hasil yang terbaik. Terima kasih Kang Iqbal, terima kasih panitia semuanya, hadirin teman-teman semuanya. Kalau ada yang mau dihubungi, saya sangat membuka gitu dan juga sangat tenang jika ada yang mau kita diskusi ataupun apa yang kiranya bisa saya bantu, gitu ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih Kang, luar biasa sekali. Tuh dengar teman-teman ya, jadi kalau mau pertanyaan lebih lanjut tadi mungkin tapi karena sesi itu waktunya habis, boleh nih langsung aja tadi ya, yang sudah di screenshot langsung aja hubungi karena Kang Iqbal benar-benar menerima lah, senang sekali katanya kalau dihubungi ya. Teman-teman bagaimana? Ada yang mau beri kesimpulan? Boleh raise hand atau tidak ada? Oke, kalau ada Kang Iqbal ternyata, luar biasa Kang Iqbal. Silakan Kang Iqbal. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Kesimpulan yang dapat saya tarik ya, bahwa kesehatan mental atau mental health itu sangat penting gitu bagi kehidupan kita semua, khususnya untuk tadi ya well-being, kesejahteraan, terutama karena kesehatan mental juga sangat berpengaruh gitu kepada kesehatan fisik kita semua. Mungkin sekian Bapak Moderator. Terima kasih. Hatur nuhun Kang Iqbal atas kesimpulannya, ya benar ya, kesejahteraan ya teman-teman ya. Itu. Oke, karena tidak ada ya, saja mungkin kita ke sesi acara selanjutnya. Jadi ini acara doa ya, supaya lebih barokah dan lebih bermanfaat acaranya. Kita boleh acara selanjutnya doa bersama yang akan dipimpin oleh Teh Dea Nur Anggerini. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Alim, Engkau yang maha kaya atas segala ilmu dan pengetahuan. Berikanlah kami yang menuntut ilmu ini untuk senantiasa istiqomah beramal di jalan-Mu sebagaimana yang Engkau perintahkan. Ya Allah ya Rahmat, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah ini semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengamalkan ilmu yang kami dapatkan dari webinar Oscar ini. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, serta kepahaman yang luas dan amalan yang Engkau terima. Engkau yang maha pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para penjuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan, rahmat, dan ampunan. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang maha pengabul doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Robi aujidni an askuro ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya
wa ana amala sholihan tardohu wa adhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah ya. Benar sekali ya. Acara demi acara sudah terlaksana dengan lancar ya. Ini semua berkat atas karunia Allah ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Kang Gofur yang sudah memberikan ilmunya yang luar biasa sekali. Juga pada teman-teman, akang-akang dan teteh yang sudah hadir gitu dalam majelis Oscar ini, dan juga kepada akang-akang dan teteh panitia yang sudah berjuang gitu ya mengadakan acara yang luar biasa ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah memberikan balasannya insya Allah luar biasa sekali. Allah mah beri balasannya pasti akan buat kita bahagia dan senang. Oke, langsung saja ya acara terakhir penutupan. Mari kita tutup majelis Oscar ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya moderator Muhammad Iqbal Yudin. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau pada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.